Bos-bos, kalau orang lain baru siap-siap buka kafe jam 10, kedai yang satu ini malah udah ngejar cuan dari jam 6 pagi nih. Sekilas sih kelihatannya beresiko. Waktu jualan sarapan kan pendek banget. Lewat jam 10 pagi ya udah lewat momennya. Tapi siapa sangka, justru dari peluang yang dianggap sempit itu, mereka bisa datengin sampai 400 pelanggan dalam 4 jam aja, bos. Emang apa sih rahasianya? Yuk kita bedah strategi cuannya. Halo bos, aku Eka, pengelola kedai Ceria 90. Di sini kami nyediain sarapan yang sangat variatif dan bisa dibilang kita adalah spot sarapan nomor 1 di Jogja. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Buka di jam 6 pagi, dapur di kedai yang ada di Sleman ini udah langsung sibuk dari subuh, bos. Keputusan buka lebih pagi ini bukan tanpa alasan. Karena saat banyak kafe lain masih tutup, kedai ini udah duluan ngambil pelanggan sarapan. Hasilnya, dalam waktu 4 jam aja, ratusan orang datang silih berganti. Wih, cuannya nggak pakai nunggu siang nih, bos. Yang paling diburu ada 2 menu nih, bubur ayam dan French toast. Uniknya nih, bos, mereka nggak ikutan jual menu sarapan yang udah pasaran di Jogja. Bukan gudeg, bukan soto, tapi malah bawa menu-menu sarapan bernuansa peranakan dan cafe style yang lebih kekinian. Jadi yang datang nggak cuma orang tua, anak muda, keluarga, sampai pekerja kantoran pun ikut masuk nih. Pasarnya jadi lebih luas, bos. Buat bubur ayamnya diadaptasi dari bubur kanton. Bubur asal Tiongkok ini, rasa dan isiannya udah disesuaikan sama lidahnya warlock gitu, bos. Rasa gurih kaldu dan isiannya yang banyak cocok banget buat jadi fondasi perut di pagi hari. Kalau kurang nampol, French toast cocok banget buat jadi pelengkapnya, bos. Eits, nggak sembarang French toast nih. Karena buat rotinya aja, owner lebih pilih produksi sendiri tuh di dapurnya. Jadi sebenarnya kita nggak cuman pengen bikin teman-teman tuh atau pelanggan tuh kenyang dengan makan roti di kita, tapi kita jaga kualitas dari rotinya sendiri. Kita produksi sendiri itu maksudnya biar pelanggan itu merasakan roti yang fresh dari kita gitu. Terus rasa rotinya itu juga kualitas rotinya itu kita jaga banget, makanya kita ada di belakang sini backshopnya, jadi bisa langsung didistribusiin ke kedai Ceria. Definisi fresh from the oven nih. Rotinya selalu baru dan dijamin gak ada bahan pengawetnya sama sekali. Dalam sehari nih, bos, bisa habis lebih dari 20 loyang roti, atau kalau dibikin porsian nih bisa sampai 100 porsi gitu. Banyak yang jatuh cinta nih sama rotinya yang gak terlalu manis dan lembutnya kayak lagi makan awan ini, bos. Apalagi setelah jadi French toast. Beuh, ada aroma-aroma smoky-nya gitu. Bos-bos, kebanyakan orang mikir kalau mau buka kafe ya sekalian aja jual makan siang sampai malam. Biar waktu jualannya lebih panjang. Tapi kedai ini malah berani fokus ngejar pasar sarapan yang waktunya cuma sebentar. Kenapa ya? Kita fokus ke menu sarapan karena emang sarapan itu kebutuhan semua orang, pasti sarapan. Jadi harapannya kita bisa memfasilitasi tempat sarapan yang bisa mengeluarkan makanan dengan cepat, terus juga makanannya enak, kualitasnya tetap terjaga. Jadi kita guide orang-orang yang pengen sarapan ke kedai Ceria. Ternyata mereka melihat celah pasar yang belum banyak digarap nih, bos. Semua orang butuh sarapan, tapi belum banyak tempat yang nyajiin sarapan cepat, nyaman, dan menu kekinian sekaligus. Nah, disitulah mereka masuk. Pasarnya jadi besar banget. Buat dapat menu-menu di sini nih, bos, owner dan timnya rajin banget riset ke kota-kota lain yang punya menu serupa nih, bos. Meski begitu, mereka coba untuk menyempurnakan dan disesuaikan lagi sama selera konsumen yang ada dalam jangkauan kedai. Sukses dengan menu-menu sarapan yang akhirnya sekarang viral nih, bos. Bikin orang-orang sebut kalau kedai ini jadi spot sarapan nomor 1 di Jogja loh. Kalau sajian menu yang kita sajiin itu juga variatif, bukan cuma bubur aja.
Dan menu-menunya masih bisa diterima sama kalangan masyarakat di Jogja khususnya. Jadi kita pede untuk menyebut sebagai nomor 1 di Jogja spot sarapan. Bukan cuma menunya yang variatif nih bos, harganya juga masih ramah di kantong. Suasananya nyaman, bikin keluarga betah, anak muda juga betah nongkrong. Jadi sekali buka pintu, pasarnya langsung lebar. Dari keluarga, mahasiswa, sampai pekerja kantor, semua bisa masuk. Nah, sekarang kita hitung cuannya nih bos. Kalau satu mangkok bubur dijual mulai Rp15.000, dan dalam satu hari bisa ludes 400 porsi. Artinya, dari bubur aja omsetnya bisa tembus 6 juta rupiah sehari. Itu baru satu menu nih, belum French toast, minuman, dan menu lainnya. Pantas aja, dari pagi uangnya udah berdatangan terus bos. Tapi rame itu nggak datang sendiri nih bos. Kalau makanannya enak tapi pelayanannya jelek, pelanggan juga bisa kapok datang lagi. Nah, gimana strategi mereka bikin pelanggan balik terus? Fokusnya ke pelayanan pelanggan. Nanti dengan itu pelanggan tuh bisa tahu pelayanan di sini seperti apa, terus produknya di sini seperti apa. Dari situ nanti pelanggan bakal ngerekomendasi ini mungkin ke temennya atau ke keluarganya, ke partnernya dan lain sebagainya. Tapi di luar itu juga kita ada gunain dari sosmed, terus ada KOL atau KOC. Promosi udah dikencengin, pas udah rame, jangan lupa buat konsisten jaga kualitas makanannya bos. Biar sesuai sama namanya nih, semua orang yang abis makan di sini hatinya ceria dan good mood balik lagi. Tenang, masih banyak contekan yang mau Kak Eka kasih nih, biar bisa ikutan sukses kayak kedai yang satu ini. Bos, kita punya tips buat kalian yang pengen sukses kayak kita. Yang pertama, fokus kualitas produk, tim yang solid, belajar dari pelanggan, dan cuan bos.